Gitu itu apa sekaligus sudah diuji cobakan Ustadz? Ini gimana targetnya penyusunan ini? Ustadz? Targetnya yang pertama ya karena memang pengembangan itu jalannya sampai 12 tahap ya. Mungkin yang pertama penyusunan teori dulu. Nah, gitu. Apa itu kecerdasan sosial misalnya ya. Apa itu misalnya kejujuran. Nah, kalau mau membangun instrumen kan harus diturunkan dulu dari kajian teori. Itu target pertama, ketemu dulu teorinya. Kemudian yang kedua definisi operasional. Ya. Operasional yang mau dikembangkan langsung saja detail misalnya kejujuran anak di sekolah. Nah, misalnya begitu. Kemudian yang ketiga tentu saja harus ada instrumen. Maka yang benar kan namanya face validity. Nah, begitu. Memenuhi apa namanya konten. Maka biasanya ada kisi-kisinya, nah begitu, yang mau kita potret. Nah itu nanti kalau mau penelitian, kok ternyata dari hasil kajiannya kok menarik misalnya ya, itu bisa dilanjutkan untuk uji coba misalnya. Nah itu pengembangan lapangan. Tapi paling tidak bahwa instrumen itu baik kan sesuai dengan apa namanya valid sesuai dengan apa namanya face validity, bisa dilihat dari kisi-kisinya. Nah begitu. Misalnya kisi-kisinya nggak usah banyak-banyak karena format kita misalnya di sekolah kejujuran anak di sekolah bisa saja, atau kejujuran di apa namanya rumah kan terlalu luas, itu kita batasi. Nah begitu. Kemudian tidak sampai ke uji apa namanya lapangan ya, karena uji lapangan mungkin nanti kita bersama-sama begitu untuk simulasi menggunakan software, begitu software. Jadi mungkin hanya pada kajian teori dulu, membangun teorinya, sehingga teori itu bisa dipakai untuk book chapternya ya, book chapter. Jadi memang untuk sampai bahwa instrumennya itu bagus, instrumennya itu teruji, lah itu perlu langkah namanya eksperimen ya. Belum sampai eksperimen, tapi baru kajian teori. Mungkin Oke, begitu. jelas Gibo. Jadi targetnya kita sampai menghasilkan instrumen yang belum diuji cobakan. Ya, belum diuji coba. Tapi secara teoritik sebenarnya sudah dapat ditentukan validitas isinya dan validitas konstruksinya, termasuk validitas mukanya. Nah, itu yang kita nanti yang membaca ya, saya dengan Ustadz Darujat yang membaca karya Ibu sekaligus nanti memvalidasi, memberi masukan dan supaya nanti isinya sesuai dengan kerangka yang dibuat kan gitu ya, sistematikanya gitu, kontennya, validitas muka itu artinya ketikannya apa namanya menulisnya tipe-tipenya jangan ada yang salah dan sebagainya gitu kan, termasuk formatnya, sehingga nanti bisa menjadi book chapter. Itu ya Ibu ya. Baik Pak, terima kasih. Berarti sampai dengan kisi-kisi dan instrumen ya Pak? Iya, ya. Hanya sampai situ aja. Nanti kalau dilanjut, waktunya cukup, kita mau praktek teorinya misalnya kejujuran, di sekolah misalnya ada 5 konstruk ya, tapi setelah kita kaji secara statistik pakai konfirmatori ya, ada EVA dan CFA, confirmatory factor analysis. Dari 5 itu ternyata menjadi 3, misalnya begitu. Itu nanti di statistiknya setelah data-data di apa namanya diisi di lapangan. Nah, misalnya kita menemukan bahwa apa namanya keterampilan kecerdasan spiritual misalnya itu meliputi 7 teorinya ya, karena ini apa namanya teori ngambil dari barat, nah begitu. Tapi ternyata setelah kita kaji itu mungkin hanya 3 saja. Tapi setelah dikaji secara konfirmatori pakai statistik, nanti ada CFA dan EVA ya.
confirmatory factor analysis, dan EVA-nya ya, EVA. Exploratory factor analysis. Mungkin begitu. Jadi ini bukunya saya kira sangat penting karena sebagai dasar orang mau menyusun instrumen kan harus dari teorinya. Teorinya pasti nanti rujukannya dari buku yang Bapak Ibu susun. Oke ya Bapak Ibu. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Maaf Pak, saya kira saya mengumpulkan paling akhir malah ternyata. Awal ini malah. Dan mohon maaf banyak kesalahan, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas revisinya. Mohon bimbingannya Pak. Bukan kesalahan Bu, bukan kesalahan, hanya kesesuaian dengan aturan ya, template ya, karena kayak memang selalu kita diskusikan. Jadi Bapak Ibu semakin awal Bapak Ibu kirim gitu, nanti Bapak Ibu akan ada masukan untuk bisa direview ya. Tapi kalau Bapak Ibu lambat nggak ngirim-ngirim, nanti khawatirnya nanti susah, banyak kesalahan ya. Jadi saya tuh menekankan entah seberapapun karya Bapak Ibu sudah ini silakanlah dikirimkan nanti supaya ada masukan ya Bapak Ibu. Makatan. Monggo kalau ya monggo ada. Kalau sudah tidak ada nanti Ustaz Darojat mau meneruskan mengenai anates. Tapi tetap kita batasi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya target ya. Karena ini mid semester harus sudah dicetak. Jadi 1-2 pertemuan lagi dan sebagainya saya harus mengumpulkan gitu ya. Prinsipnya gitu. Pak, mungkin template-nya ini sekarang di itu Pak, di set Pak. Oke, Ustaz Darujat silakan. Ya, baik. Baik, saya share screen ya. Karena saya agak batuk, jadi nanti sebentar-sebentar izin sambil minum air panas ini. Iya. Itu keuntungannya online kan. Iya. Bisa pesan kopi. Iya. Tadi yang punyanya kirimannya Bu siapa? Bu Rukli ya? Rokaliana. Rokaliana, ya Bu Rokaliana. Ini yang tadi masuknya ke jurnal. Ini sudah terlihat nggih? Sudah. Ya. Ini nanti kalau misalnya ya tetap punya ibu itu mau ke jurnal, mungkin ada salah satu atau salah dua, ya dilanjutkan saja ya. Ini kalau di fakultas kami, ini sintanya adalah Sinta 3. Tapi ini persaingannya cukup ketat ya, karena banyak profesor juga yang ngirim ke sini. Ini udah nasional, terakreditasi, Sinta 3. Ini sudah ada ini. Ini sudah terakreditasi. Nanti bisa masuk ke sini, Bu. Ya, masuk ke sini. Cuma kalau di sini itu nanti pokoknya semua jurnal itu pasti ada template-nya. Nah, ini. Nanti ada template-nya ya. Template-nya. Kalau kita mau bikin artikel jurnal, maka yang perlu kita buat adalah kita mau ngirim kemana. Nah, gitu. Kalau ini kan pemikiran Islam. Sementara ini tadi sosial ya, berarti nanti otomatis ditolak begitu ya. Berarti nanti dikirimnya ke jurnal pendidikan sosial IPS. Nah, kalau ini pemikiran Islam berarti ya misalnya ya integrasi IPS dan Islam. Nah, itu pas banget di sini ya. Jadi kalau mau ngirim, nah, tentu saja kita mau membidik jurnalnya yang sesuai dengan tulisan kita arahnya kemana begitu. Kalau ini memang keislaman ya, keislaman. Nah, ini terbit bulan apa aja, Ustaz? Ini April sama September. Oh, berarti April besok bisa ngirim ini ya saya ya. Iya, boleh, silakan. Tapi ini sedang lagi direview nih yang sudah masuk. Oh, yang April ya? Ya. Yang April sudah review.
Ya, sudah review. Oh, berarti masuk yang September. Mungkin September mungkin, ya. Mm-mm. September. Nah, ini saya stop dulu. Nah, Mm-mm. sekarang template-nya. Jadi kalau jurnal itu agak repot ya, karena tulisan kita itu harus disesuaikan dengan template-nya. Ini template-nya. Setelah kita download, template-nya seperti ini. Yang punya Ibu tadi, sebenarnya wajahnya 2. Berwajah 2. Wajah pertama tadi, ini sudah ada abstraknya ya. Nanti ini judulnya, kemudian penulisnya, ya. Kemudian ada abstraknya ya, ada abstraknya. Nah, ini abstrak dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, termasuk bentuk hurufnya, ya, besarnya, kemudian stilnya, ya. Ini nanti sebanyak tinggal copy paste sini otomatis sudah terbentuk ya. Kemudian keyword-nya ya. Kemudian pendahuluan, ini mesti harus ada ini pendahuluan. Jenis hurufnya di sini Roman, bold, spasi 1,5, spasingnya 6, PT dan seterusnya. Ini kalau apa namanya? Kita tinggal copy kemudian paste di sini sudah otomatis nanti terbentuk sendiri. Nah. Ini yang MBKM apa Ustaz? Iya, yang MBKM. Berarti terbit bulan apa ini? Iya, ini paling nanti September, karena sudah setahun yang lalu sudah antri sih. Begitu. Oh gitu, oh ini September ya. Iya, ini insya Allah September. Ini pendahuluan, kemudian pembahasan ya, pembahasan. Kemudian penulisan sumber, lah ini menggunakan Mendeley. Jadi kalau yang tidak Mendeley, yaitu biasanya nanti agak kesulitan ya. Biasanya suruh diperbaiki, tidak ditolak, tapi suruh diperbaiki. Cuman itu penutup, simpulan, daftar pustaka. Nah, ini contohnya. Nah, jadi harus tulisan tadi yang sudah dibuat pasti harus disesuaikan dengan template. Nah, begitu. Karena ini kajiannya adalah kajian apa namanya pendidikan, ya semua sesungguhnya bisa masuk ke sini ya. Semua bisa masuk. Saya kira itu. Tapi biar kita ringan dan tidak ada nanti saya lihat kira-kira kalau yang tadi kurang kan di abstrak sudah ya. Sudah, kalau yang kadung sudah sampai ke jurnal ya nanti diteruskan saja ke jurnal. Mungkin nanti disesuaikan, abstraknya tadi sudah, pendahuluannya nanti di pembahasan ya. Kemudian itu sudah simpulan, sudah selesai. Jadi tinggal menyesuaikan saja fontnya saja ya, fontnya. Saya kira ringan itu, Ibu tinggal nanti membuat namanya karena ini aturannya adalah aturan pakai Mendeley ya, pakai Mendeley. Nah ini menggunakan stil apa? Nah gitu. Nanti kalau sudah pakai Mendeley, kita mau kirim kemana tinggal switch saja ya, tinggal switch, tidak usah menulis kembali. Ini sehingga mungkin karena Ibu sudah membuat semacam dua-duanya ya, ke jurnal siap ya, coba kita konstruk nanti ditambahkan ke artikel jurnal. Artikel jurnal, kebetulan di tempat saya juga yang FAI itu ada namanya jurnal Alhambra. Alhambra ya. Saya carikan ya Alhambra. Tapi itu belum terakreditasi, tapi sudah namanya sudah punya ISSN. Ya. Jadi apa namanya? Standarnya ya Sinta ya sudah ya. Saya izin Alhambra ya. Jurnal. Ustadz Darujat, kalau misalnya kita fokusnya pecah-pecahan, jurnal, book chapter dan sebagainya, khawatir saya nanti kalau jurnal kan apa namanya, mahasiswa sudah selesai ini ngambil mata kuliah ini lagi, baru ke jurnal mana gitu ya. Nanti akhirnya nggak kekurus, Ustaz. Iya, boleh. Tapi kalau tadi misalnya ini tawaran saja,
punya karena tadi yang pertama sudah kadung di jurnal, mungkin ya diteruskan saja begitu. Nanti tinggal di format ya. Di sisi saya boleh nanti, jadi kalau yang bagus itu kalau mau ke jurnal, penulisnya jangan satu orang, nanti ditambahkan saya dan Pak Kusno. Kenapa? Itu nanti fungsinya adalah agar artikel jurnal itu nanti bisa di-linkkan, bisa disitasi oleh orang lain. Jadi artikel yang bagus adalah artikel yang banyak disitasi ya. Ini contoh, nanti bisa dimasukkan ke sini. Kalau dimasukkan ke sini ya diterimalah insya Allah begitu ya. Nah, ini. Karena ini memang untuk menampung mahasiswa ya. Untuk menampung mahasiswa. Ini banyak yang ini nih. Rano Subhi dan Srianto, ini dosen Anda ya, dosen kita ini Srianto. Ini tulisan mahasiswa ini. Kemudian ini Srianto semua ini Srianto ya. Nah, Srianto. Nah itu. Boleh ya. Jadi saya tutup. Jadi karena baru satu dan sudah artikel ya, sudah artikel yang mungkin nggak apa-apa di artikel, cukup satu saja begitu. Kalau yang lain kan masih fokus di buku. Nah, saya meneruskan mau ke bukunya ya, ke book chapter. Book chapter. Pertanyaannya kemarin atau tadi dari chat, Pak, ini apa namanya? Template-nya masih terlalu umum ya, baik, template-nya ya. Saya buka template-nya. Sudah terlihat nih Bapak Ibu? Ya. Sudah. Ya, baik. Ini book chapter nanti ditulis. Jadi kita langsung nulis di sini saja. Nulis di sini nanti langsung sudah terbentuk. Kita tidak usah nyeting ya. Tidak usah nyeting, nanti sudah otomatis. Jadi pengembangan asesmen kejujuran siswa di sekolah misalnya ya. Ya. Ini nanti yang sisanya dibuang tadi di sekolah. Nah, ini sudah jadi. Misalnya nanti tinggal ini diabaikan saja ya. Karena ini kan hanya judul ya. Ini penulisnya halaman nanti bisa sebenarnya ini apa namanya? Nanti tugasnya editor lah. Nah, tugasnya editor ngedit begitu. Ini sudah nih. Penulisnya siapa? Nanti dituliskan di sini ya. Sudah. Kemudian penerbitnya dikosongkan nanti ya karena apa namanya? Kita mau cari penerbit ya. Judulnya ditulis, tadi judul sini boleh. Kalau halaman depannya ini sebenarnya untuk cover ya. Cover. Nanti langsung dipindahkan ke sini saja, di tengah ini ya. Nanti sudah membentuk template-nya sendiri. Nah begitu. Ini yang tadi dibuang. Ya, dibuang. Nah ini nanti dibuang karena nanti kaitannya dengan penerbit ya. Ini juga dibuang, yang merah-merah yang saya blok tidak usah diisi. Penulisnya tadi kan sudah ya, Darojat di sini. Kemudian selanjutnya dikosongi yang merah, dikosongi karena nanti kaitannya dengan penerbit. Kata pengantar boleh Bapak Ibu langsung tuliskan di sini. Puji syukur. Dan seterusnya ya. Telah tersusun. Nah ini sudah sesuai dengan template-nya ya. Template-nya. Itu bisa dikirim lewat WA.
Bisa, nanti saya kirim ya. Iya. Jadi kalau misalnya tulisan Bapak Ibu, saya saya ambilkan tulisan dari tadi yang sudah mengirim ya, sudah mengirim. Nanti tinggal di copy paste, ditaruh di sini ya. Copy paste ini sudah langsung daftar isi. Daftar isi kata pengantar tadi ya, kata pengantar, pendahuluan, nanti ini standar lah. Kata pengantar, pendahuluan, pembahasan. Nah, pembahasannya nanti kalau ini perlu ya dibuat subnya lagi ya. Buat sub, nanti misalnya satu, ya, pengertian tadi judulnya tentang kejujuran. Kemudian nanti dipecah, disesuaikan dengan peminatan Bapak Ibu ya, peminatan dan seterusnya nanti disesuaikan saja. Boleh. Kemudian pembahasan, kemudian simpulan. Jadi ini antara ya 7 sampai mau berapa ini Pak Kusno? 7 sampai 10 lah ya. 7 sampai 10. Jadi kalau belum mau berapa 15? Kalau halamannya apa-apanya, Zat? halamannya. Kalau misalnya belum selesai, ya belum selesai sampai mencapai 10 ya nanti ditambahkan kembali di sini. Saya khawatir mau nanti kebanyakan, maksudnya mau gak mencukupi begitu waktunya nggak terkejar gitu ya misalnya. Terus pembahasan kan sudah ya. Kemudian di sini instrumen ya. Bisa sebelum simpulan nanti instrumen kejujuran di sini boleh ya. 5. Atau asesmen boleh ya. Asesmen. Kan sudah cukup ya. Jadi misalnya belum memenuhi, saya khawatir mau 10 kebanyakan lah gitu ya. Ya antara 7 sampai plus dengan daftar pustaka ya 7 sampai 10 boleh. Kalau masih belum belum mencukupi, nanti yang penting di sini ada asesmennya, kemudian di sini ada kejujurannya tadi, ada pengertiannya. Karena yang ini asesmen diturunkan dari pengertian, begitu. Nanti kemudian ada misalnya di sini contohnya adalah face validity ya, berarti nanti ada kisi-kisi. Nah, ini diturunkan dari definisi operasional kan begitu ya, kisi-kisi. Ya sudah cukup itu. Yang penting ada ini 1, ada 2, ada 3 sudah pembahasan. Nanti kalau yang lain kurang banyak bisa kembangkan. Nah, ini sudah standar. Nanti kalau misalnya dari penerbit mau nge-fit itu tinggal sudah mudah karena ini sudah template ya. Nah, ini judulnya nanti tuliskan. Nah, ini tulis atau copy paste di sini naskah yang Bapak Ibu sudah punya, nanti tinggal copy paste. Saya contohkan ya. Jadi kalau mau ditulis di sini misalnya ya, dan merupakan kunci kebahagiaan. Misalnya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahkan menekankan pada kejujuran. Ya. Dan seterusnya ini sudah terbentuk ini. Nah, tulis di sini ya, tulis di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau paste ya? Kalau paste ini sudah template ini, tidak usah memformat margin kanan, margin kiri ya. Ya. Sekarang saya contohkan yang kaitannya dengan copy paste ya. Kita sudah punya teks sebenarnya ya. Saya punya tag misalnya saya stop dulu, punya yang tadi sudah dikirim.
Izin contoh Ibu. Ibu Rokaliana. Contoh yang ini. Yang ini karena sudah punya tag, karena sudah punya tulisan, langsung saja di-copy ke sini. Ini copy paste ya. Mau manual boleh. Copy. Kemudian kita pastekan ke template. Ya, tadi template-nya adalah yang ini. Judul chapter sudah terlihat, G? Nah, kita mau masukkan dalam tag itu dalam template-nya. Ya, tadi yang punya Ibu saya copy, kemudian paste di sini ya. Kemudian paste. Nah, ini sudah nih. Nah, sudah jadi book chapter ini sudah ya. Tidak usah ngedit lagi ini. Sudah selesai. Sudah terlihat nih. Misalnya lagi sekarang masih kembali saya share screen kembali punya Ibu. Yang ini pendahuluan. Nah, saya copy paste ini. Paste. Bab 1 saja ya. Kalau mau selesai juga boleh bab 2 ya. Misalnya ini. Copy. Kemudian masukkan lagi template. Template-nya kan ini tadi. Nanti langsung bab 2 boleh di sini ya. Bab 2 atau tadi bab 1 ya, bab 1. Diteruskan lagi boleh di sini. Copy paste. Nah, ini sudah jadi nih. Ya. Nah, ini sudah. Ini sudah satu chapter ya, sudah satu chapter. Nanti yang berikutnya begitu, nanti tugas saya adalah untuk menyambung chapter 1 sampai ke chapter 20. Nanti ini bisa bersambung, nanti tinggal diedit. Kemudian jangan lupa karena ini nantinya mau jadi buku, bagian terakhir Bapak Ibu dituliskan di sini biografinya. Nah, silakan nanti biar mungkin bukunya ini punya kenangan. Kemudian ketika dinilai oleh tim angka kredit itu nanti biasanya Bapak Ibu ada biodatanya di sini ya. Saya contohkan begitu. Contohkan book chapter yang sudah kita hasilkan dari mahasiswa ya. Book chapter. Itu nanti di masing-masing chapter ya Ustaz Darujat. Iya, iya. Nanti tinggal saya tugasnya adalah mengcompile, ya mengurutkan. Oh gitu. Iya, iya. Mengurutkan. Nah, ini contoh yang sudah ini yang sudah kita wujudkan dalam satu buku ini. Ya, satu buku. Ini karya mahasiswa. Klik. Nah, ini mahasiswanya ada 20, semuanya jadi penulis ya. Coba diklik Ustaz. Gimana? Diklik coba isinya.
Nah, ini sudah ada ISBN. Kok nggak keluar dari sini? Oh, nggak keluar ya? Nggak keluar. Sudah keluar? Ah, ini udah. Oh. Oke. Ini ada ISBN-nya. Penulisnya mahasiswanya. Kalau saya editor hanya membantu ya. Kalau editor in chief Ted, gimana Ted? Boleh, bagus, bagus. Kebetulan saya kan punya apa namanya sertifikat editor itu. Sertifikat itu ada uji kompetensi editor ya. Jadi nanti Bapak Ibu di bulan Juli biasanya ada uji kompetensi editor ya. Saya dapat 2 sertifikat, editor dan penulis non fiksi. Nah, begitu ya. Penulis non fiksi. Jadi editornya siapa? Darajat. Saya ya apa namanya ya berhak karena sudah punya sertifikat BSNP begitu ya. Tapi nanti kalau dari mahasiswa ada, saya kira bagus ya. Ini contohnya. Nah, ini yang mahasiswa ya. Nanti begini. Nah, gitu ya. Nah, ini. Tapi itu dikumpulkan di bagian terakhir kan, Ted? Bagian terakhir. Bagian terakhir. Ya, bab terakhir. Oh iya benar. Minggu kemarin ada pertanyaan, jadi bagian terakhir halaman terakhir sendiri ya. Iya betul ya. Terakhir. Ini ada artisnya di sini. Ada yang kenal ini artis di sini. Pengasuh di Trans 7 ya. Ada yang kenal ini enggak nih? Apa? Yang ini. Ini. Ada yang kenal ini? Nah, itu Faisal. Kenal semua ya ahli. Kenal ya. Ini di Trans 7 ya, tapi sekarang di YouTuber ini sudah pengikutnya sampai jutaan ya. Nantinya seperti ini ya. Syukur sih lebih bagus, tapi ini sayangnya terlambat ya, maksudnya ya karena ternyata tulisannya kurang bagus, kita kembalikan lagi kurang bagus. Kalau yang kelas kita kan sudah dibekali dengan cara Mendeley, sudah dibekali dengan mencari searching buku-buku ya, gitu. Ini yang repot itu yang ngeditnya ini ya, yang ngeditnya. Ini langsung dipakai untuk apa namanya kepala sekolah, ini sudah langsung ya dipakai. Covernya seperti apa covernya? Itu mimpi saya seperti itu, Ustaz. Ya, bagus ya. Iya. Ya, seperti itu. Saya izin covernya share ya. Cover. Oh iya nih.
Itu tadi juga pakai template itu, Ted? Iya, itu template. Tapi karena apa namanya kan kita nego. Mohon maaf, ini agak geng gitu. Nego mana jenis hurufnya yang bagus begitu ya. Nah itu akhirnya karena tebal banget itu rata-rata satu mahasiswa kan apa namanya bisa sampai 15 halaman itu. Kebetulan kan kita kembalikan, perbaiki lagi kembalikan sampai mungkin 3 kali itu sehingga satu mahasiswa itu bisa sampai minimal 10 lembar sehingga jumlahnya 350 halaman itu ketebalan. Tebal itu. Nanti dipecah aja kalau kita Ya, terlalu paling begitu ya. Paling jadi begitu. banyak buku gitu. Ya, iya betul. Ya. Jadi nanti lihat hasilnya bagaimana gitu. Iya. Karena itu memang ininya panjang sih. Apa namanya? Itu hampir setahun lah ya, setahun. Sehingga karena tebal kemudian harganya agak apa namanya? Mahal ya karena cover, pakai cover apa namanya? Hard cover begitu. Nanti kalau tadi misalnya mau kita pecah lebih apa namanya lebih kecil ya bisa begitu. Kemudian biasanya kalau dari penerbit itu ada apa ini terlalu tebal, bisa nggak fontnya itu jenis hurufnya diperkecil lagi? Oh boleh silahkan. Biasanya mainnya di situ ya, mainnya di situ. Mungkin begitu. Ada pertanyaan? Ini kebetulan di laptop saya hang itu. Nanti saya mungkin ini lagi apa namanya keluar dulu begitu. Silakan Bapak Ibu tanya Bapak Ibu. Ini penting sekali untuk karya Saya, kita. Bapak. Iya silakan. Bapak Bu bertanya. Sari silakan Bu Sari. Tadi sudah di-share sama Pak Darojat untuk itunya ya. Template-nya Bapak di bagian daftar isi yang sudah saya sudah mencoba itu kan ada pendahuluan kemudian ada masalah yang penting baru pembahasan. Nah di situ tadi tidak boleh tidak misalnya karena ada pembahasan kan mesti ada masalah. Nah itu tadi tidak tercantum tidak masalah atau harus memang tidak boleh tercantumkan ataukah tercantum itu Pak di daftar isinya? Halo. Monggo Tat. Tat Darujat. Oh terpental mungkin ya. Diulangi lagi Bu. Diulangi lagi pertanyaannya. Di daftar isi itu kan tadi tidak ada pendahuluan sama pembahasan. Nah pembahasan itu baru dibagi-bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ada pembahasan, otomatis untuk book chapter itu, saya gitu Pak, saya sudah melangkah, itu adalah pendahuluan, kemudian saya masalah yang penting, baru pembahasan. Nah, ini masalah yang penting, itu masuk ke dalam pendahuluan, ataukah menjadi bagian tersendiri dari daftar isi? Masalah yang penting itu tadi Iya. ada masuk di template ya Bu? Pendahuluan. Di template masuk ke... Enggak tadi di template ada masuk di Tidak ada. Makanya itu karena ada pembahasan kan mesti ada hal yang dipermasalahkan. Iya. Ya, nah itu apakah masuk ke pendahuluan? Kalau hal yang dimasalahkan itu kan nanti kalau disusun kan tadi menjadi kalau punya ibu kan menjadi satu bab ya chapter ya. Makanya itu sebenarnya pembahasan itu nanti kaitannya dengan judul chapternya ibu apa pembahasan tentang ini apa saya share screen ya Bapak untuk apa namanya maksudnya yang belum saya masukkan ke template itu belum saya masukkan sih. Oh, belum dimasukkan. Ya, coba. Coba ya. Masih orek-orekan lah. Ini kita tadi dijanjikan mau dikirim juga belum dikirim sih Ustadz Darujat ya. Template-nya kan belum dikirim ya? Ibu sudah itu sama dengan yang saya terima, Bapak. Oh, seperti itu. Iya, betul. Makanya ini yang rencananya saya, Bapak. Aduh, ini. Nah, ini kan masih ini.
Ini nanti tidak ada keyword-nya, Pak, cuma membantu saya aja. Saya kan ada pendahuluan. Kemudian dari pendahuluan, kemudian ada ini dari pendahuluan berdasarkan pendahuluan tersebut mempermasalahkan tentang 3 hal ini. Nah, baru pembahasan. Nah, ini apakah maksudnya ini yang saya bikin ini itu ABC-nya itu masuk ke daftar isi atau tidak? Atau bagian B ini masuk ke pendahuluan begitu, Bapak? Iya. Betul. Jadi yang ini masuk ke pendahuluan, terus yang lain ke pembahasan. Oh, okay. Iya. Okay. Berarti tidak ada ini tersendiri nggih, Bapak? Enggak ada itu. Dan ini dimasukkan ke pendahuluan. Oke. Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Ya. Berarti sudah hampir selesai ya, Bu. Udah dapat berapa halaman, Bu? 15 nggih. 15 sudah lebih. Tapi nanti akan saya lihat lagi karena saya kan biasanya ingin saya baca lagi biar ada benang merahnya antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Ya. Yang penting, Bu, karena hanya sedikit 10 halaman gitu ya. Itu Ibu ketik narasinya di ini, kemudian padat, kutipan-kutipannya juga ini padat, sehingga 10 halaman cari ibaratnya satu kata dibuang itu sudah sulit gitu loh. Jadi pada pertemuan Jumat yang lalu kan kalau tidak salah yang saya dengar 20 halaman. Ya, untuk 20 halaman jadi kalau 20 halaman disingkat jadi 10 halaman kan mantap itu, padat. Jadi persiapannya memang 20 halaman, Bu. Kalau persiapannya 20 halaman mau disingkat, Ibu nanti menjadi karyanya jadi bagus gitu karena yang dicantumkan benar-benar yang penting itu. Tapi nanti kalau persiapannya hanya 7 halaman, tetap nambah. Sebenarnya kalau tuh 20 halaman kok bagus semua, nanti bisa dipikirkan bukan jadi satu buku tebal ya, tapi mungkin 3 orang bisa satu buku gitu loh, dikasih subjudul sendiri. Jadi sebenarnya kan bisa begitu, nanti arahnya. Misalnya 20 halaman. Nanti kalau 20 halaman, 3 orang bisa satu buku, 60 halaman, kan satu buku sudah. Mohon info, Bapak, kalau itu kompilasi, bukankah ada kriteria harus 10 judul, 5 judul, tidak berdasarkan halaman, begitu Bapak? Apa bagaimana? Ya bisa, asalkan kompilasinya itu mewakili judul isinya. Misalnya 3 judul itu kita bisa membuat 1 judul yang meliputi semuanya, itu bisa aja. Karena tadi Pak Darujat itu mengatakan bahwa penerbit merasa kesulitan kalau halamannya terlalu banyak sehingga berubah tulisannya, berubah fontnya dan sebagainya. Saya udah mencoba bikin 70 halaman cantik itu bukunya. 70 halaman itu cantik dan bayarnya murah. Nah, bayarnya 400.000 sudah jadi buku. 500.000 lah sudah jadi, misalnya saya kemarin jadi 6 gitu ya. Ustaz sudah masuk, Dad? Iya, tadi terpental ini. Oh iya. Ya. Ini saya juga book chapter ini ya. Iya. Chapter. Ini berapa ini? Ini penulisnya ya? Iya, penulisnya. Wow, mantap itu. Ini berarti yang ini nih. Penulisnya. Iya. Ustadz, tadi saya ngobrol-ngobrol gitu ya. Daripada ketebalan itu, alternatif yang kedua bisa misalnya 3 orang. Tapi dengan catatan jika tulisannya padat dan bagus semuanya gitu loh. Ya. Ada yang sudah membuat 20 halaman dan sebagainya. Kalau begitu 3 orang atau 4 orang bisa 1 buku. Iya. Kan gitu. Jadi nanti katakanlah hanya 70 halaman, 75 halaman. Saya pengalaman buku 75 halaman bagus itu, Tat.
Iya, iya. Iya. Itu bisa menghasilkan banyak buku gitu. Iya, sakit. Tergantung nanti sih bisa diolah ya. Iya. Ya, berapapun yang masuk itu nanti bisa diolah. Oke. Ini contoh yang lain ya, contoh lain. Ini biar tebal, maka biasanya dia menggunakan fontnya tebal juga ya. Fontnya tebal. Ini targetnya kan minimal kan kalau 100 halaman begitu. Ini sudah melampaui gitu. Jadi kalau mau biar diakui ada ISBN-nya minimal 100, ini sudah melampaui begitu ya. Maka dibuat tebal. Dibuat tebal. Ya, tapi kalau yang jumlahnya kelas ini itu tebal-tebal, halamannya tebal, maka biasanya fontnya diperkecil ini. Ya, fontnya biasanya Arial atau Garamond begitu ya, yang lebih cantik itu nanti dari penerbit biasanya yang ngolah ya, tidak ngolah itu. Kita paling-paling template awal lah ya, template awal itu nanti bisa memperkirakan berapa buku begitu, berapa buku. Saya kira malah bagus itu nanti bisa berseri ya, bisa berseri. Iya. Terus nanti bisa menjadi landasan di dalam untuk penelitian tesis. Nah itu sudah mencukupi karena buku-buku kita dirujuk ya, buku-buku kita dirujuk. Ini yang contoh yang book chapter kedua ya, daftar pustaka. Ini penulisnya ya, penulisnya. Ini tentang khusus media, tapi dari berbagai latar belakang. Ada yang pendidikan, ada yang teknik ya, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Ya. Kalau nggak salah ISBN itu tidak harus 100 halaman, 60. Ya, cuma kalau untuk penilaian KUM apa ya? Harus 100. Iya, ada minimalnya. Minimalnya 100 kalau tidak salah itu, yang KUM-nya itu. Kalau terlalu tebal, terlalu tipis, itu biasanya diminta dikembalikan lagi, suruh 100 itu. Oh gitu. Kalau 120 orang kan misalnya 5 orang satu buku atau 6 orang satu buku bisa 3. Iya. Ini yang covernya ya. Covernya. Ustadz belum mengirim lagi Ustadz. Template. Template-nya ya. Iya. Ya, jadi nanti nama ibu nanti dengan nama gelarnya di sini kita tuliskan begitu ya. Tuliskan semuanya di sini begitu. Ini book chapter ya. Book chapter temanya tadi tentang assessment lah ya. Nanti judulnya assessment IPS tadi gitu. Universal bisa dipakai untuk S1, S2, S3 begitu. Pengembangan assessment pembelajaran IPS terpadu misalnya begitu. Nanti pengarangnya di sini sudah ada chapter-chapternya nanti kita tuliskan di sini. Ya ini sekedar info saja. Baik, kita lanjutkan yang tadi. Ini masih book chapter apa? Sudah langsung ke materi? Materi aja, Dad. Sudah cukup. Materi ya? Book chapternya lah. Oh ya, book chapter saya kira tidak ada masalah ya. Baik, saya materi ya. Pertanyaan, bukan pertanyaan. Saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Anates. Siapa yang sudah terbiasa menggunakan Anates?
Kemarin ada yang sudah menggunakan Anates. Belum, Pak. Oh, belum. Belum. Kalau belum Kemarin ya itu tempat saya penilaian PKKS itu yang dipermasalahkan justru ini, Pak. Tentang analisis butir soal. Karena ternyata nggak ada yang bikin. Oh, gitu. Sebenarnya ada dua teori ya, ada dua teori. Softwarenya sudah saya siapkan, namanya teori klasik dan teori modern. Ya. Kalau yang mau kita pakai, Anates dan Eijkman itu dasarnya adalah teori klasik. Ya. Tapi ada juga yang teorinya adalah teori modern. Saya sudah punya softwarenya. Gitu. Softwarenya. Nanti bolehlah kita kirimkan juga softwarenya. Nah, baik, kita masuk ke tadi sudah kita sampaikan. Sudah kita sampaikan materi-materinya ya. Materi-materinya. Materinya ada di, bentar, saya buka lagi. Di grup, materi di grup sudah di download apa belum Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya? Ya, sudah. Sekarang kita buka downloadnya itu ditaruh di desktop ya. Taruh di desktop. Sudah apa belum? Sampun, Bapak. Nah, ya baik, kita buka. Sebentar, saya membuka dulu. Buka. Oh, yang ini. Desktop saya di Anates. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, nih. Ini kalau yang tadi di grup WA, grup kelas kita, itu ada program Anates pilihan ganda. Sementara kita pilihan ganda dulu. Nanti kemudian taruh di desktop yang ini ya. Yang ini diklik. Nah, diklik. Sudah muncul di desktop Bapak Ibu? Ya. Sampun. Yang ini sudah ya. Kemudian sambil membuka file yang sudah kita kirimkan. Namanya di sini Anates pilihan ganda ya, Anates pilihan ganda. Bapak Ibu kan sudah kita kirimkan tentang contoh saja, kebetulan saya punya contoh soal. Nanti sih untuk tugas ya berarti mata kuliah atau pelajaran yang mapel yang Bapak Ibu ampu saja di sekolah ya, di sekolah. Nanti dibuka di soal dan kunci jawaban. Itu dibuka. Kemudian ada file jawaban siswa. Itu dibuka ya. Nah, sekarang yang kita klik adalah buat file baru. Yang blok merah sudah terlihat? Sudah. Lalu diklik. Nah, ini diklik. Kita sepakati
Kita sepakati file yang sudah kita kirimkan. Bapak Ibu buka jawaban siswa ya. File jawaban siswa. Jumlah subjek. Jumlah subjek ada berapa Bapak Ibu? 25. Ya, nanti tulis di sini 25. Ya. Jumlah butir soal 20. Iya, 20. Ditulis di sini 20. Kemudian optionnya ada berapa? Ada 4. Ada 4. Berarti tingkat apa ini? SMP. Ya, SMP. Nah, langsung bisa terbaca ya. Kemudian di oke. Oke, ya. Ya, oke. Ya. Kemudian kita masukkan kunci jawaban. Kunci jawaban ada di file bawahnya. Soal dan kunci jawaban. Ya, kita minta Bu siapa? Bu Sari. Ya, didiktekan Bu. Ya, sebentar Pak. Atau langsung share screen ya, biar langsung namanya. Saya diktekan aja Bapak. Oh, diktekan ya, boleh. Ya. Go. A, B, B, DC, DC, DDD, DDD, CDA, CDA, ADA, ADA, DCA, DDA, AB. DCA apa DDA? Nomor berapa Bapak? Nomor 15. Dari nomor 14 DCA. DCA. 14 D, 15-nya C. Oh, C ya. Saya izin misalnya karena ngantuk ya. Saya kemudian nulis G. Nomor 16 G. Nah, maka muncul data salah. Tidak valid. Ya, tidak valid. Karena ini SMP kan hanya sampai D. D. Sementara saya jawabnya G. Ya, mungkin karena ngantuk ya. Nah, ngantuk. Maka langsung di sini muncul notifikasi. Demikian pula misalnya yang 16 itu saya jawabnya karena ngantuk ya. Misalnya saya nulis misalnya E ya, SMA ya sampai E. Nah, langsung ada notifikasi sehingga mungkin ini langsung terdeteksi ya. Nomor 16 A. Terus 17A. BBD. Nah, ya. Sekarang siswanya boleh ditulis, boleh tidak ya. Kalau mau ditulis, kembali ke file di atasnya. Ya. File di atasnya. Safira. Ya, langsung jawabannya. ABA. ABA. Boleh kecil, boleh kecil, boleh besar ya. Ya, boleh kalau mau seragam ya huruf besar boleh ya, besar. ABA. Terus CCD. CCD. D. DB. DB. DAA. DAA. DA. DA. DC. DC. AA. AA. BBA. Loh. Aduh, keliru nih Pak. Oh, keliru. Saya stop. Aduh. Sekarang dari Bu Feby share screen. Dibantu dari Bu Siti Muslihah. Langsung dari situ. Gimana Pak? Share screen. Share screen? Di laptop Ibu. Apanya Pak? Jawabannya? Langsung dipraktekkan.
sudah apa namanya berhasil apa belum? Siapa yang Belum sudah berhasil? nyoba, Pak. Saya Oh, baru belum. nulis. Oh, Saya baru nulis di ini, Pak, di Oh gitu. Iya. Siapa yang sudah berhasil membuka Coba, Pak. program? Ini saya coba, boleh, Pak? Oh silakan, Ustaz. Oh, iya. Bentar, Pak. Nanti dibantu Bu Siti. Mulai Bentar, lagi Pak. dari depan nggak apa-apa. Bentar, Pak. Langsung praktek. Ini sudah 9:30, Ustaz. Anu aja lah, mungkin tidak harus rampung, tetapi video lengkap sudah saya kirim. iya, Grup. itu Ya. aja. Nanti tugasnya melihat video mana gitu. Iya. Nanti tugasnya ya data ini dimasukkan ke dalam laptop masing-masing. Nah begitu. Iya, di share screen mana? Oh, share screen-nya yang anu ini ada tulisannya. Bawah Di tengah-tengah itu, bawah tengah ada share screen hijau. warna hijau tulisan share screen. Berarti 5 menit lagi ini rampung. Video lengkap sudah saya kirim di grup. Ya. Dan PPT-nya nggih, Pak Ustadz nggih. Ye, sekalian sudah PPT-nya. Sudah di-download. Ye. Ya kalau belum berhasil malam ini. Ini anatesnya kok nggak kebaca di share screen gimana ya, Pak? Itu berarti buka dulu, Pak. Anates dibuka dulu. Ini sudah, kita tak buka. Ya, baru langsung klik share screen. Anates dibuka dulu. Sudah. Langsung di klik share screen. Nggak muncul. Oh, nggak muncul. Di share screen. Ya, tapi ini sudah tak buka Anates. Ya. Ya. Nah, terus saya kembali ke Zoom. Terus nggak kebaca ini. Share screen-nya yang warna hijau ada tanda panah ke Ya, atas. sudah ini. Sudah diklik? Sudah, tapi ini nggak muncul. Oh, nggak muncul. Oh, mungkin anu ini problemnya berarti belum support. Ada lagi Bapak Ibu yang sudah install? Ya mungkin karena waktunya saya membatasi linknya hanya sampai 21.30, ini tinggal 3 menit. Saya bertanya sebentar Pak Ustadz. Saya kan sudah membuka tentang PPT-nya Bapak. Itu yang saya ingin tanyakan adalah tentang tingkat kesulitan dan daya beda. Ya. Nah itu di situ kan tingkat kesulitan ada kriterianya. Nah, ini sudah berhasil ini Bu Sari. Oh bukan Pak Triadi. Pak Triadi. Ya, sudah berhasil ini. Berarti tinggal dilengkapi saja nggih Pak Ustadz nggih? Betul. Ya. Sudah sukses ini. Alhamdulillah sudah sukses. Jadi lajengaken Bu. Tentang tingkat kesulitan dan daya beda. Nah, apakah tingkat kesulitan dan daya beda dengan kita memasukkan jawaban siswa dan kunci jawaban kita pada analisis butir soal itu secara otomatis daya beda dan tingkat kesulitannya itu sudah terbaca atau memang kita membuat persentase sendiri? Begitu Ustadz. Itu sudah langsung sudah langsung teranalisis. Sudah langsung teranalisis. Berarti hanya membuat soal, membuat kunci jawaban, kemudian memasukkan ke dalam aplikasi, memasukkan jawaban siswa secara otomatis sudah teranalisa semua, nggih, Pak Ustadz? Iya. Iya.
termasuk Terima kasih Bapak. Sudah termasuk reliabilitasnya, validitasnya, daya beda, kemudian bagus tidaknya. Nah, begitu. Berarti sebatas sampai itu ya Pak Ustadz. Kalau di sekolah misalnya PKKS atau apa, ini biasanya harus ada tindak lanjut berupa remedial atau pengayaan. Belum sampai ke sana nggih Pak Ustadz nggih? Belum. Belum. Tapi iya betul. Tapi itu nanti sudah ada kelompok bawah, semua yang kelompok bawah itu nanti sudah ada, sudah masuk kelompok bawah. Itu kalau di Anates kelompok Asor itu otomatis dia masuk yang remedial. Remedial, Kalau kelompok atas berarti nanti yang ikut pengayaan. Ya, sudah terbelah jadi dua. Pengayaan, ya, sudah. Mungkin nanti akan lebih pas pekan depan sudah berhasil di run, kemudian analisis ya sudah dianalisis. Terus tadi ada analisis butir soalnya nih Pak Ustadz ya? Lengkap pun. Nah, kalau yang ini menggunakan bahasa Indonesia. Nanti kalau ini sudah sukses, kita naik lagi. Kalau yang pakai Itemen, itu pakai sudah program internasional. Internasional. Kita langsung dipraktekkan untuk analisis soal PTS dan PAS, Pak. Iya, sakit. Bahkan kalau yang di Itemen itu bisa mendeteksi ya. Mendeteksi kunci jawabannya efektif tidak begitu ya. Tingkat kejujuran juga begitu bisa. Iya. Dulu di zamannya Pak Anies kan terdeteksi sekolah yang paling jujur tingkat nasional itu ada. Bahkan sekolah yang paling tidak jujur. Nah itu. Ada sekolah teladan. Lebih detail nih Pak Ustadz. Iya, sekolah teladan tapi ternyata dulu zaman ujian nasional kan yang stres bukan hanya siswa dan gurunya, bahkan kepala daerah juga stres. Karena kalau siswanya banyak yang tidak lulus, berarti kepala daerahnya tidak care. Nah ini sekolah teladan. Itu satu sekolah tidak lulus semua itu. Selidik punya selidik, ternyata kepala daerahnya itu membeli kunci jawaban. Dilalah kunci jawabannya salah. Gitu. Dibagikan kepada sekolah-sekolah itu. Ya, sudah sekolahnya beli ya ternyata soalnya berbeda ya sudah kadung dikerjakan sehingga sekolah teladan tersebut salah semua. Nah begitu. Salah semua itu terdeteksi dari jawaban para siswa itu jawabannya. Mungkin begitu pengantar dari saya. Nanti dilanjut ke depan. Saya kembalikan lagi ke Ustadz Kusno. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah banyak menyimak ini untuk program Anates ya. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu langsung dengan soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu dengan kuncinya ya. Kemudian jangan lupa mulai minggu depan sudah Bapak Ibu perbaiki lagi, segera selesaikan itu yang program book chapternya. Juga nanti mungkin di-share kembali ke Ustadz kalau ke grup aja biar semuanya bisa dapat. Matur suwun sambil menunggu share-sharean karena ini tadi dibatasi oleh Ustadz Darojat, waktunya sudah habis ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran perkuliahan pada malam hari ini. Semoga kita dapat memanfaatkan ilmu ini sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Sekian. Mari kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusno. Recordingnya saya kirim juga di grup. Pak Kusno. Monggo sami-sami nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak.